Shalom, selamat datang kembali dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gema Kamenteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita berjudul Saksi-saksi Kristus sebagai Mesias. Dengan ayat inti yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara-saudara, apabila kita mengikuti pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini, kita melihat bahwa penulisan kitab Yohanes adalah sebuah penulisan yang indah. Saya selalu memakai istilah, ini seperti sebuah cerita atau seperti sebuah puisi mengenai cerita Yesus dalam salah satu Injil yang dituliskan dengan begitu indah. Salah satunya adalah pelajaran kita pada minggu ini. Sebuah cerita yang menarik yang ditulis dalam Injil Yohanes, karena setelah menceritakan mengenai keilahian Yesus, mujizat-mujizat pertama di Kana, menyembuhkan orang sakit, Yohanes langsung menuliskan mengenai kelahiran yang baru dalam Yohanes 3. Dalam sebuah penulisan percakapan yang menarik, antara seorang dengan latar belakang pemuka agama, orang kaya, namun masih mencari kekosongan spiritual. Karena dia merasa dia sudah mempelajari kitab suci, tapi dia masih mencari sesuatu yang kosong dalam dirinya. Dan orang ini menemukannya di dalam Yesus. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita minggu ini dimulai dengan saksi-saksi mengakui Kristus yang adalah seorang Mesias, di mana kita melihat bagaimana berbagai tokoh di dalam Alkitab, mulai dari Yohanes Pembaptis hingga para murid Yesus, memberikan kesaksian yang kuat tentang identitas Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan. Saudara, mengapa kesaksian ini penting? Yang pertama, konfirmasi ilahi. Kesaksian para saksi ini bukan hanya pernyataan biasa, tetapi merupakan konfirmasi ilahi tentang siapa Yesus sebenarnya. Itulah pentingnya kesaksian. Yang kedua, panduan bagi kita. Dengan memahami kesaksian mereka, kita dapat semakin yakin akan kebenaran tentang Yesus dan memperdalam iman kita. Yang ketiga, sebagai dasar Injil. Kesaksian-kesaksian ini menjadi fondasi bagi penyebaran Injil dan menjadi dasar bagaimana kita memberitakan Yesus kepada orang lain. Sehingga dalam pelajaran minggu ini, apabila kita membaca Sekolah Sabat kita, dituliskan kesaksian mengenai Yesus sebagai Mesias dalam berbagai sudut pandang atau dalam berbagai perspektif. Yang pertama, cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia adalah sepupu langsung Yesus. Maria, ibu Yesus, adalah tantenya Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis ini bukan hanya mempersiapkan jalan bagi Yesus, tetapi secara jelas, dia langsung mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan pada penulisan kitab Yohanes ini dituliskan bahwa Yohanes memiliki 2 murid yang setia. Di mana pada saat Yohanes memperkenalkan Yesus di depan murid-muridnya, kedua murid ini tidak ragu-ragu langsung mau mengikuti Yesus. Dia adalah Andreas yang kemudian dia mengajak Simon, saudaranya, yang dinamakan Kefas, yang artinya adalah Petrus. Mereka berdua ini adalah murid pertama Yesus. Dan juga ada murid mula-mula Yesus yang kita tahu di sini ada Filipus dan juga Nathanael, yang dimana mereka meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus setelah mengalami sendiri kuasa dan kasihnya Yesus. Bagaimana cerita Nathanael sedang mempelajari kitab suci di bawah pohon ara dan Yesus memanggilnya dan dia langsung ikut. Dan kita tahu itu bukan sebuah keputusan yang mudah untuk meninggalkan dunia, untuk mengikuti Yesus, walaupun masih berada di dalam dunia. Terlebih pada saat itu, Yesus bukan seorang yang populer. Yesus masih mencoba menerangkan siapa itu dirinya dengan menunjukkan keilahiannya dan meyakinkan orang-orang untuk mengikut dia. Yang terakhir, seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa pertemuan antara Yesus dan Nikodemus ini seperti sebuah skenario romantik atau cerita romantis di mana pertemuan antara kedua orang yang sedang mencari dan menunggu sehingga menemukan atau dipertemukan. Bagaimana hausnya Nikodemus atas rasa penasaran dia terhadap kekosongan rohani yang ia rasakan. Lalu mendengar beberapa mujizat penyembuhan. Lalu dia juga mendengar bagaimana Yesus mengartikan kitab suci. Sehingga secara diam-diam dia berani untuk bertemu Yesus secara rahasia. Apabila kita melihat dalam Yohanes 1, Yohanes 3, pertemuan orang-orang ini dengan Yesus, ada satu kata yang sama, yaitu menemukan.
Kata menemukan itu karena mereka mencari. Apakah saudara-saudara masih ada rasa lapar akan kebenaran sehingga masih mau mencari walaupun sudah bertahun-tahun mempelajari kitab suci? Demikian program Sekolah Sahabat 5 Menit dari GMK Menteng. Jangan lupa follow dan subscribe. Kita sebutkan yel-yel kita, Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, dan jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.